Laksana Tova 5786. Ya, selamat tahun baru buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Ya Bapak Ibu penuh dengan sukacita? Iya, pasti kita semua penuh dengan sukacita. Karena 1 tahun sesuai dengan kalender Ibrani atau kalender Yahudi, kita kembali merayakan 1 tahun perjalanan kehidupan kita secara kalender Ibrani. Nanti 3 bulan kemudian baru tahun Kabisat, ya, tahun Gregorian. Nah, sekarang kita merayakan tahun baru Ibrani karena kita adalah Israel rohani. Ya Bapak Ibu, di perayaan tahun baru ini 5786, 1 Tisri 5786 adalah Rosh Hashanah atau Yom Teruah. Ya, sudah berulang-ulang kali kita tahu bahwa Rosh Hashanah kalau dalam Ibrani itu kepala tahun. Kepala tahun itu berarti bangsa Yahudi sementara merayakan awal musim gugur dalam kalender Ibrani. Ya, hari raya Rosh Hashanah ini juga dikenal sebagai Yom Teruah atau harinya bersorak-sorak dengan meniup sangkakala atau meniup shofar atau trompet sebagai bagian dari sukacita bangsa dan umat pilihan Bapak Yahweh mengarungi 1 tahun perjalanan kehidupan mereka. Nah, di saat itu Bapak Ibu, di hari Yom Teruah atau Rosh Hashanah ini, bangsa Yahudi itu berkumpul, mereka berdoa, mereka merenungkan 1 tahun perjalanan, mereka melakukan pertobatan besar-besaran, dan sekaligus Bapak Ibu, mereka memperingati hari jadinya bumi. Ya, karena di hari ini Bapak Ibu, beberapa ribu tahun yang lalu, ya, sampai sekarang sudah 5.786 tahun yang lalu Bapak Yahweh menciptakan bumi. Ya, kalau tahun Gregorian baru 2000, kalau tahun Hijriah baru 1000. Ya, tapi yang betul itu tahunnya tahun Bapak Yahweh 5.786. Ya, dan itu yang kita peringati saat ini Bapak Ibu. Nah, selama perjalanan Rosh Hashanah atau Yom Teruah, selama 10 hari itu umat Yahudi terus meniup shofar sebagai tanda sukacita, ya, atau juga dikenal sebagai hari-hari takut. Jadi bukan takutnya takut karena mau terjadi sesuatu, takut karena Bapak Yahweh yang bersama-sama dengan mereka. Mereka takut membuat kesalahan, mereka takut berbuat dosa, ya, atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut Yamim Noraim, ya, hari-hari takut karena bangsa ini berada dalam pertobatan besar-besaran saat itu, ya. Nah, mereka melakukan refleksi selama 10 hari itu sampai puncaknya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu kurang hitung kalender 10 hari dari sekarang, ya, nanti dari esok tanggal 23, 10 hari dari sekarang kita akan memasuki perayaan Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Ya, jadi mereka bersukacita selama 10 hari ini sampai nanti puncaknya ini Yom Kippur, di hari raya pendamaian. Ya, nah Bapak Ibu, di tahun 5786 apa yang akan disampaikan untuk kita? Pesan-pesan apa yang harus kita gumuli bersama dalam kehidupan kita? Saya ambil materi dan ini yang saya dapat Bapak Ibu. Tuhan sedang berbicara. Kita harus siap. Semua katakan secara bersama-sama. Tuhan sedang berbicara. Kita harus siap. Ya, umat Tuhan harus siap sedia. Ya, seperti seorang prajurit harus siap. Ya, tahun 5786 Bapak Ibu. Ya, ini bisa menjadi sebuah
pertanda untuk kita melakukan profetik, ya, karena huruf-huruf Ibrani itu, ya, secara piktograf, angka-angka dalam kalender Ibrani, dia tidak hanya menyatakan secara angka, tapi dia mengandung makna spiritual kerohanian yang sangat mendalam. Ya, kalau untuk Indonesia dan negara-negara lainnya, ya, yang kita pakai perhitungan angka 1 sampai sekian juta, ya, atau huruf A sampai huruf Z, ya cuma A sampai Z, atau 1 sampai 10, atau 1 sampai 1000, ya. Tapi kalau di Ibrani, angka-angka itu sangat memuat makna yang sangat mendalam dan panjang sekali penjelasannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, 5786, kita memasuki 5786. Ya, bagaimana 5786 yang akan kita masuki saat ini Bapak Ibu? Ya, di situ ada warna-warni ya, biar lebih jelas Bapak Ibu. Jadi tahun 5786 secara hurufiah dirangkai dari 4 huruf, ya, 4 angka, yaitu huruf Tau, ya, huruf Tau, huruf Shin, huruf P atau biasa disebut P atau P, ya, kemudian huruf Waw. Jadi ada 4 angka di situ, 5786. Nah, 5 ini menandakan umur bumi sudah 5000 tahun. Ya, angka di belakang 786 ini yang sementara kita jalani. Nah, dalam konteks saat ini Bapak Ibu, fokus kita adalah pada 2 angka ini, yaitu angka P dan angka Waw. Dari 2 huruf terakhir yang membentuk kunci profetik di tahun ini. Ya, jadi ada huruf P dan huruf Waw. Ya, kalau kita lihat ini Bapak Ibu, P dan Waw. Kalau Tau ini angkanya 400, ya. Kalau Shin angkanya 300. Kalau P angkanya 80. Waw angkanya 6. Ya, jadi kalau gabung itu ada 786. Apakah kebetulan Bapak Ibu? Tidak kan? Tidak kebetulan. Nah, karena yang kita akan bicarakan ini tahun 86. Ya, jadi 2 angka ini yang kita pakai, angka P dan angka Waw. Ya, kita akan masuk. Apa itu angka P dan angka Waw? Nah, ditinjau secara rohani, khususnya dalam kebenaran kitab suci. Tahun ini merupakan undangan kepada pertobatan sejati. Ya, pewahyuan atau suara Bapa Yahweh, ya, atau pesan yang Elohim sampaikan, dan iman yang teguh atas penebusan Yeshua HaMashiach di kayu salib. Ya, jadi secara garis besarnya ini Bapak Ibu, secara garis besar makna dari P dan Waw ini seperti ini. Ya, jadi ada undangan dari Bapa Yahweh. Undangan untuk apa? Undangan untuk pertobatan, karena Bapa Yahweh ingin menyampaikan pesan. Makanya dulu kita tadi, Tuhan sedang berbicara, ya, kita harus siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan, ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam sedikit, ya. Huruf P dan huruf Waw adalah simbol profetik, ya. Simbol profetik. P itu adalah mulut, ya, dia punya lambangnya mulut. Sementara Waw lambangnya kait, ya, dia kait. Nah, apa hubungannya Bapak Ibu? Ya, kita akan lihat. P yang berarti mulut melambangkan ucapan, wahyu atau pesan dan firman, ya. Ini mengandung kekuatan untuk membangun atau menghancurkan, untuk menyatakan kebenaran atau menyembunyikannya. Kemudian Waw yang berarti kait atau penghubung, yang mengikat atau menyatukan 2 hal. Dalam bahasa Ibrani modern, Waw juga berfungsi sebagai kata sambung, ya. Nah, Bapak Ibu,
Karena tahun ini adalah tahun mulut, ya, yang disambung dengan kait, ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau ingatkan, kita berhati-hati dengan mulut kita. Bapak Yahweh sementara berbicara untuk kita. Nah, kitanya harus mempergunakan mulut kita dengan hikmat dan bijaksana, ya? Supaya mulut kita tidak menjadi mulut lason hara atau mulut racun. Ya, nanti kita masuk sampai di situ Bapak Ibu. Jika digabungkan P dan waw, ya, menunjukkan bahwa ada wahyu yang diucapkan oleh Bapak Yahweh, ya, untuk disambungkan atau dihubungkan dengan realita kita manusia di saat ini. Ya, kenapa harus itu Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Yahweh saat ini di tahun nanti perjalanan 5786 ini Bapak Ibu percaya pasti ada suara-suara Bapak Yahweh untuk Bapak Ibu semua. Ya, entah itu dari firman, entah itu dari orang sesama dekat kita, ya. Tapi pasti ada pesan-pesan Bapak Yahweh yang ingin Bapak Yahweh sampaikan untuk Bapak Ibu, baik secara pribadi antara Bapak Ibu dengan Tuhan maupun dengan sesama. Jadi Bapak Ibu buka jantung, buka hati, buka pikiran, buka perasaan untuk peka terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Yahweh sepanjang tahun 5786. Ya. Nah, jadi Bapak Yahweh ingin menghubungkan antara Samayim dengan bumi, bumi dengan Samayim, ya, karena ada keterkaitannya. Sudah terputus tapi kembali karena ada kait, makanya Samayim dan bumi terhubung kembali. Setelah terputus zaman Adam dan Hawa, dan karena penebusan Yesus Masih, maka ada kait lagi, dihubungkan lagi antara Samayim dengan di bumi, antara Bapak Yahweh dengan manusia yang ada di bumi. Nah, di dalam perjanjian baru atau Brit Hadasah, ya, P dan waw menunjukkan secara langsung, ya, ini adalah pribadi Yeshua HaMashiach. Kenapa pribadi Yeshua HaMashiach? Kita buka di Yohanes 1 ayat 14. Ya, sudah dapat katakan amin? Ya, begini firman Bapak Yahweh di Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ya, jadi firman yang sudah menjadi manusia. Siapa dia? Yeshua HaMashiach. Ya, dia datang ke dunia dalam wujud sebagai manusia. Ya, dia menyatakan kebenaran karena Yeshua adalah kebenaran itu. Yeshua adalah firman yang hidup. Dia adalah Torah Kayim, ya, firman yang hidup. Oleh karena itu lewat mulutnya Bapak Yahweh yang diwujudjantakan selaku manusia dalam diri Yeshua menyatakan kebenaran untuk kita semua saat ini. Kita bisa diselamatkan. Ya, kalau bukan karena mulut Yeshua, kita tidak akan bisa diselamatkan. Kita mau tahu kebenarannya dari siapa? Ya, semua manusia ini penuh dosa, bahkan ahli-ahli Taurat juga penuh dengan dosa, tipu muslihat. Iya kan? Makanya dari mulut Yeshua kita bisa mendapat kebenaran yang sejati. Ya, dia juga seorang mediator. Mediator itu menurut Bapak Ibu itu sebagai apa mediator? Mediator berarti ada penghubung. Makanya Yeshua juga sebagai waw atau kait. Dia menghubungkan antara kita dengan Bapak Yahweh, ya. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, ya, dikatakan sebab Elohim adalah Ehad. Ehad pula pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia HaMashiach Yeshua. Jadi dia sebagai mulut untuk menyatakan kebenaran kepada kita umat manusia. Dia juga sebagai penghubung antara kita dengan Bapak Yahweh. Ya? Nah, dia juga sebagai korban yang kudus, kan? Karena kalau bukan korban dari darah Yeshua sendiri, kita tidak mungkin diselamatkan. Ya, dengan mulutnya dari Yeshua
dia memberitakan kebenarannya. Dengan darahnya kita kembali dipulihkan dari dosa-dosa kita. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di tahun 5786 ini, ya, ucapan kita, mari kita tata sedemikian baik. Kalau Yesua bisa menyatakan kebenaran, kenapa kita tidak? Ya, kalau yang keluar dari mulut Yesua itu semua hal-hal yang berasal dari Samayim, ya, semua hal-hal yang mengandung hal yang positif, kenapa kita tidak? Ya? Untuk itu di tahun 5786 ini tuh, Bapak Ibu, ya, kita berusaha untuk menyampaikan ucapan-ucapan yang positif. Karena di dalam ucapan-ucapan yang positif mengandung kuasa Bapa Yahweh yang sungguh luar biasa besar. Ya, ada ucapan untuk menyembuhkan. Ya, ada ucapan untuk membangun. Ya, tapi ada ucapan juga untuk merubuhkan. Jadi tergantung kita mau pakai ucapan kita ini sebagai apa. Karena ini tahun mulut. Mulut Bapa Yahweh berbicara kepada kita, tapi mulut kita pun harus kita jaga. Jangan sampai mulut kita penuh dengan gosip. Mulut kita penuh dengan fitnah. Mulut kita penuh dengan kata-kata yang sia-sia. Ya, baik terhadap orang maupun terhadap dalam keluarga kita. Karena setiap ucapan perkataan kita mengandung kuasa. Sekali kita berucap, tidak bisa ditarik kembali Bapak Ibu. Ya, jadi kita berhati-hati dan menjaga perkataan dari mulut kita. Ya. Nah, mulut kita juga dipakai untuk mendeklarasikan iman kita kepada orang lain. Jangan kita takut. Ya. Nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Bapa Yahweh dalam nama Yesua Masiah. Kita tidak perlu takut Bapak Ibu, ya. Nah, itu sama seperti Daud menghadapi Goliat. Begitu pula mulut kita untuk deklarasikan iman kita kepada orang. Kita ini menganggap diri kita sebagai Daud atau Dawid. Ya. Orang banyak yang tidak mengenal nama Bapa Yahweh, ataupun yang sudah mengenal tapi menyangkal nama Bapa Yahweh, mereka seperti Goliat. Jadi ketika Daud menghadapi Goliat, apa yang dia katakan? Saya datang bukan dengan kuat saya, tapi saya datang dengan nama Raja semesta alam, Yahweh Sebaot. Dan dengan satu buah batu dan alih-alih dia mampu membunuh Goliat yang besar. Ya, begitu pula dengan ucapan kita. Sekalipun kita di tengah orang banyak yang menolak nama Yahweh, tapi saya percaya ketika Bapak Ibu menyuarakan nama Bapak Yahweh, hari ini mereka tidak mengaku, tapi Roh Kudus akan kerja untuk orang-orang itu. Siapa yang dipilih pasti dia diselamatkan. Ya. Yang berikut, mulut kita dipakai juga untuk menyatakan pertobatan kita. Jadi pertobatan kita juga tidak hanya sebatas di dalam hati, tapi betul-betul pertobatan kita itu kita lakukan dengan perbuatan kita. Percuma kita menyatakan kita bertobat, tapi kita tidak melakukan pertobatan itu. Kita masih tetap melakukan hal-hal kedagingan. Itu namanya bukan bertobat. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bertobat, mengaku tobat di hadapan Tuhan, maka yang kita lakukan, kelakuan kita, perbuatan kita juga harus kita jaga. Jangan sampai kita juga masuk dalam hal-hal kedagingan. Ya? Nah, mulut kita juga Bapak Ibu dipakai untuk puji-pujian dan penyembahan. Ya? Buka mulut kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka, mulut kita dipakai terus mengucap syukur kepada Bapa Yahweh. Kan? Karena di balik ucapan syukur, di situ Bapa Yahweh bekerja untuk mendatangkan berkat bagi kita semua. Ya. Kemudian yang berikut, mulut kita juga dipakai untuk memberitakan Injil. Jangan simpan Injil kebenaran untuk kita sendiri. Bagikan kepada banyak orang, supaya banyak orang juga mengenal kebenaran yang datang daripada Yesua HaMasiah. Di dalam tahun 5786, di sini juga ada tahun
pewahyuan dan pemulihan hubungan. Ya. Tahun 5786 mengandung pengharapan bahwa ini adalah masa di mana firman Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach itu sendiri, akan menjangkau dan menghubungkan manusia di bumi ini dan Bapa Yahweh di Samayim. Ya. Sekarang Tuhan Yesus sudah berada di Samayim karena Dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Ya. Dia sudah menebus kita, maka Dia sebagai pewahyuan menyampaikan pesan kepada kita supaya hubungan kita dan Bapa Yahweh terus dipulihkan. Ya. Karena selama kita masih dengan daging dan darah, pasti ada perbuatan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita untuk terus memulihkan hubungan kita dengan Bapa Yahweh. Ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan dunia saat ini, Bapak Ibu, banyak orang sudah jauh dari kebenaran. Ya, teknologi bisa membuat orang jauh dari kebenaran karena orang pasti akan lebih percaya secara logika. Orang pasti akan lebih percaya secara ilmu pengetahuan. Orang akan percaya secara sains, ya, segala sesuatu yang dibuat karena bisa dilihat dengan mata kepala. Oleh karena itu, orang akan semakin hari meragukan kuasa Tuhan. Orang semakin hari tidak percaya kepada Tuhan karena bisa melakukan, bisa membuat manusia, bisa membuat robot berbicara, bisa membuat robot bekerja, bahkan kulitnya sudah sama dengan kulit manusia yang tidak ada, cuma nafas saja. Karena nafas itu punya Bapa Yahweh. Tapi segala sesuatunya sudah sama seperti apa yang Bapa Yahweh bikin. Mereka mau menyamakan diri dengan Tuhan. Ya. Nah, itu yang terjadi pada malaikat-malaikat yang dibuang atau malaikat-malaikat yang jatuh. Mereka mau menyamakan diri dengan Tuhan. Dunia saat ini, orang-orang yang dipakai oleh Satan mau menyamakan diri sama dengan Tuhan. Dan pasti banyak manusia yang juga terseret bersama-sama dengan mereka. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pi atau mulut menunjukkan seruan Tuhan kepada umatnya, ya. Dan waw adalah tali kasih yang menghubungkan kembali antara manusia dengan Bapa Yahweh yang sudah terputus. Ya. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat 11 katakan seperti begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, pasti digenapi. Ya. Dan setiap pemberitaan firman yang kita sampaikan kepada orang juga tidak jatuh dengan sia-sia. Mungkin kita berpikir gini, saya sudah bilang tidak percaya juga. Itu bukan bagian Bapak Ibu. Bagian Bapak Ibu menyampaikan firman. Untuk iman bertumbuh dan orang itu percaya, itu urusannya Bapak Yahweh. Ya, bukan urusan kita. Mulut kita hanya memberitakan. Karena firman katakan, ya, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia atau percuma. Ya, firman tidak akan jatuh ke tanah Bapak Ibu. Siapapun yang menyampaikan firman, ya, siapapun orangnya, dari kelas manapun orangnya, status sosial manapun orangnya, tapi setiap firman yang dia keluarkan dari mulut dia tidak akan pernah jatuh dengan sia-sia. Ya, artinya Bapak Ibu, di dalam tahun ini firman Tuhan akan bekerja secara aktif. Ya, firman Tuhan akan membuming di seluruh bumi. Ya, semua orang akan mendengarkan firman, baik yang percaya kepada Bapa Yahweh maupun yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Semua kebenaran akan terbuka. Ya, sekalipun si Satan berusaha untuk menutupi kebenaran firman itu, percaya firman itu terus dibukakan dan setiap orang akan melihat bahwa firman Bapa Yahweh itu besar kuasanya. Ya. Nah, itu pasti yang akan terjadi Bapak Ibu. Kita akan melihat tahun-tahun ke depan akan ada banyak pertobatan besar-besaran. Ya.
Yang tidak mengenal Bapak Yahweh, Bapak Ibu percaya, pasti akan banyak orang yang ikut percaya Bapak Yahweh. Pertobatan akan terbuka karena sementara ini mulut Bapak Yahweh lagi sementara terbuka untuk menyatakan kebenaran. Ya, kalau Bapak Yahweh yang sudah berbicara melalui firman-Nya, pasti akan digenapi. Kalau Bapak Yahweh bilang akan pertobatan besar-besaran, pasti akan terjadi pertobatan besar-besaran. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai umat Bapak Yahweh di tempat ini, buka jantung kita, buka mata kita, buka telinga kita untuk terus mendengarkan suara Bapak Yahweh. Ya. Yang berikut Bapak Ibu. Yang berikut yang ketiga, pertobatan, pintu masuk era P dan wow. Ya. Pertobatan bukan sekedar penyesalan, tetapi perubahan arah total yang mengembalikan manusia ke jalur hubungan dengan Bapak Yahweh. Di dalam tahun 5786, ya, pertobatan yang kita lakukan itu merupakan respon kita terhadap Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah berbicara lalu tidak bertobat, itu berarti kita sama dengan batu dan pohon. Tapi kalau kita manusia yang diberikan tubuh, jiwa, dan roh Bapak Yahweh, maka ketika pesan itu datang, kita merespon apa yang disampaikan oleh firman melalui pertobatan kita. Ya. Nah, Yesus Hamasiah sendiri sebagai firman yang hidup, Dia telah membuka jalan pertobatan untuk kita. Ya, kita respon panggilan itu, karena tanpa pertobatan maka komunikasi kita dengan Bapak Yahweh tidak akan pernah terjadi. Ya, pesan profetik di tahun 578 ini, 6 ini Bapak Ibu, ada di dalam ayat 3. Ya, ya, saya singkat saja. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Yahweh Sebaot, maka aku pun akan kembali kepadamu. Sekali lagi saya katakan, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Yahweh Sebaot, maka aku pun akan kembali kepadamu. Kalau hati kita, kehidupan kita kembali kepada Bapak Yahweh, percaya Bapak Yahweh akan terus bersama-sama dengan kita. Ya, maka tahun ini menjadi tahun yang manis seperti apel dan madu. Ya, kita akan menikmati berkat Bapak Yahweh yang sungguh luar biasa. Ya, percaya kalau kita hidup di dalam Bapak Yahweh, di dalam Torah Bapak Yahweh, di dalam firman Bapak Yahweh, berkat akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Ya, tidak akan pernah putus-putusnya. Jadi Bapak Ibu, di tahun 5786 ini adalah undangan Bapak Yahweh untuk kita. Ya, yang hatinya hancur segera kembali. Ya, karena Bapak Yahweh pasti akan memulihkan. Kalau memang saat ini masih dengan persoalan, saat ini masih dengan target yang belum tercapai, percaya di tahun 5786 ini, yakinilah dan imanilah bahwa Bapak Yahweh menjawab semua doa-doa kita. Ya, nah, kita harus terus bersandar kepada Yesus Hamasiah sendiri, karena Dia korban yang hidup, yang kudus dan suci, supaya semua pertobatan kita ada artinya. Ya, tidak sia-sia. Nah, yang keempat Bapak Ibu, iman kepada korban penebusan Hamasiah. Tidak ada jalan kepada Bapak Yahweh tanpa melalui pengorbanan Yesus Hamasiah di kayu salib. Ialah penghubung sejati, wow, profetik yang hidup, yang menyambung manusia berdosa kepada Elohim yang kudus. Ya, jadi saya mau katakan, di tahun 5786 ini, Tuhan memanggil umat-umatnya untuk satu, memandang kembali kepada pengorbanan Yesus Hamasiah. Yang kedua, meneguhkan iman kita bahwa darah Yesus Hamasiah telah menebus dosa-dosa kita. Ya. Yang ketiga, menyerahkan setiap usaha kita selaku manusia kepada karya yang agung dari Bapak Yahweh. Taruh semua apa yang menjadi pergumulan kita. Ya, karena Bapak Yahweh bisa menjawab semuanya itu. Yesus sendiri berkata,
Di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bapak Ibu mengerti ayat ini tidak? Sekali lagi, dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, kalau sekarang umat-umat Bapak Yahweh dalam Kehilat Yahweh El Gibor Ambon, kita terus meninggikan nama Bapak Yahweh, kita terus memuji Yeshua HaMashiach, percayalah Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita. Ya, itu pasti janjinya. Nah, melaluinya dosa kita diampuni, hati kita diperbaharui, jalan-jalan kita terbuka, ya, karena Yeshua adalah jalan kehidupan kita, jalan kebenaran, dan jalan kita sampai ke sana Dia. Ya. Nah, yang kelima Bapak Ibu, tantangan dan harapan profetik di tahun 5786. Kita hidup di tengah dunia yang penuh kekacauan dan kebingungan suara. Namun hanya satu suara yang memulihkan dan menuntun suara dari surga. Ya, suara itu adalah suara Bapa Yahweh sendiri. Dialah Yeshua HaMashiach. Jadi biarkan mulut, ya, kita dipenuhi dengan firman Bapa Yahweh. Bukan keluh kesah, bukan fitnahan, bukan kebodohan atau kebohongan yang kita keluarkan dari mulut kita. Tata mulut kita supaya teratur berbicara, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Karena itu bisa menghukum orang lain, juga bisa menghukum diri kita sendiri. Ya, biarkan hati kita dikaitkan dengan kehendak Bapa Yahweh, bukan karena ambisi pribadi kita. Biarkan iman kita bertumbuh pada karya Yeshua HaMashiach, bukan pada kekuatan diri kita sendiri. Ya, tahun ini bukan hanya tentang peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang nanti akan kita saksikan, ya, tetapi ini menyangkut perubahan di dalam kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita secara keluarga, kehidupan kita secara persekutuan, ya, di dalam kehilat maupun pribadi, karena Bapa Yahweh ingin membentuk kita dari awal supaya hidup kita berada dalam kebenaran Bapa Yahweh. Ya. Nah, di tahun 5786 ini Bapak Ibu, ini memang bukan sekedar angka, tapi memang ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Bapa Yahweh. Ya, Tuhan sedang membuka mulutnya. Dia ingin menghubungkan kasihnya dengan kita. Ya, P dan wow. Ya, Dia ingin berbicara kepada kita supaya kita terus punya relasi hubungan dengan Bapa Yahweh, tidak akan pernah putus, tapi terus kait-mengkait. Ya, agar setiap kita yang bertobat bisa kembali kepada kebenaran yang sejati. Ya, kita membuka telinga kita supaya kita mendengar suara kebenaran, karena akan ada pemulihan besar-besaran Bapak Ibu. Ya. Nah, bagi yang bersedia bertobat saat ini, kasih setia Bapak Yahweh terus mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Bapak Yahweh terus membuka tangan. Mari datang, aku ingin memelukmu, karena aku ingin memperbaharui kehidupanmu. Aku ingin menjadikan engkau sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ya. Nah, dan bagi yang menaruh imannya oleh karena pengorbanan Yeshua, ya, ini adalah waktu penuaian besar-besaran. Ya, Bapak Yahweh akan memisahkan lalang dan gandum. Bahkan gandum pun Bapak Yahweh akan pisahkan, gandum yang baik dan gandum yang tidak baik. Ya, sehingga kita yang benar-benar membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Bapak Yahweh, benar-benar kita dipulihkan. Di dalam Ibrani 3 ayat 15 katakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan jantung. Ya. Sekali lagi di dalam Ibrani 3 ayat 15 dikatakan, hari ini
Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan jantungmu. Itu berarti Bapak Yahweh ini kita semua membuka jantung kita, membuka telinga kita untuk terus mendengarkan apa yang Bapak Yahweh ingin sampaikan kepada kita. Mari kita merespon pesan Tuhan atau suara Tuhan ini di tahun 5786 dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan dengan iman percaya kepada Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Demikian firman Bapak Yahweh. Sukses untuk Kehilat Yahweh El Gibor Ambon memasuki tahun yang baru 5786. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita